Pernah gak sih pas lagi panas-panasnya kalian buka kulkas terus langsung minum yang dingin-dingin? Seger banget kan? Tapi sadar gak, hal sesimpel itu tuh hasil perjuangan panjang manusia selama berabad-abad loh, buat ngelawan musuh bebuyutan kita, panas. Jadi, gimana ceritanya? Kita bisa pindah dari kipas-kipas di tengah panas yang nyiksa ke nyamannya hembusan AC yang sejuk. Nah, di sini kita bakal telusuri jejaknya. Mulai dari kecerdasan, tradebi, sampai revolusi teknologi yang luar biasa yang akhirnya bikin kita bisa untuk pertama kalinya dalam sejarah ngendaliin suhu. Yuk, kita mulai. Dulu banget sebelum ada kulkas atau AC, panas itu bukan cuma soal gerah doang. Panas itu ancaman nyata. Makanan jadi cepat busuk, dan yang lebih serem lagi, penyakit mematikan kayak malaria dan demam berdarah gampang banget nyebar. Jadi ya, selama ribuan tahun manusia itu selalu kalah telak kalau ngelawan panas. Oke, kita mundur jauh ke belakang dulu ya buat lihat gimana peradaban-peradaban kuno dengan cara-cara yang cerdik mencoba melawan panas yang ganas ini. Ini dia awal mula perjalanan kita dalam menaklukkan suhu. Coba lihat deh, betapa jeniusnya solusi-solusi ini. Orang Mesir kuno, mereka udah pakai teknik penguapan, mirip-mirip cara kerja AC modern loh. Terus orang Romawi, mereka bahkan punya semacam sistem pendingin sentral versi kuno. Tapi yang paling gokil menurut saya, itu bangsa Persia. Mereka bangun struktur raksasa namanya Yakcal, buat bikin es di tengah gurun. Kebayang nggak? Es di gurun. Sayangnya, ya gitu, semua metode keren ini terbatas banget dan cuma bisa dinikmatin sama segelintir orang kaya aja. Nah, kalau tadi kita ngomongin cara-cara alami buat ngelawan panas, sekarang kita masuk ke era di mana sains mulai unjuk gigi. Inilah titik baliknya, momen yang benar-benar ngebuka jalan buat teknologi pendingin modern yang kita nikmatin sekarang. Coba deh perhatiin lini masa ini. Perubahannya cepat banget. Tahun 1748, William Cullen buktiin prinsip dasarnya. Penguapan itu bisa bikin dingin. Terus, 1805, Oliver Evans ngerancang mesin pendingin pertama, walaupun baru di atas kertas aja. Puncaknya, 1820, Michael Faraday nemuin amonia sebagai bahan bakar pendingin yang ideal. Setiap penemuan ini tuh kayak nyusun satu bata satu persatu, jadi pondasi teknologi yang kita pakai hari ini. Siapa sangka Benjamin Franklin, salah satu bapak pendiri Amerika, juga ikutan eksperimen gila ini. Jadi di tahun 1758, dia berhasil bikin termometer jadi dingin banget, jauh di bawah titik beku, cuma dengan nguapin ether. Dia saking kagetnya sama kekuatan pendinginan yang baru dia lihat, sampai nulis kutipan yang lumayan dramatis ini. Ini bukti betapa dahsyatnya kekuatan yang baru aja mereka temukan. Dengan semua teori yang udah ada, panggungnya udah siap. Sekarang, ayo kita kenalan sama para penemu jenius yang berhasil ngubah semua prinsip ilmiah ini jadi mesin-mesin raksasa pertama. Mungkin berisik tapi bakal mengubah dunia selamanya. Ini dia rahasianya, siklus kompresi uap. Kedengerannya emang rumit ya, tapi coba bayangin kalian lagi mompa ban sepeda. Waktu pompa ditekan, udaranya jadi panas kan? Nah, prinsipnya sama. Gas dipadatkan sampai jadi panas, terus dibiarin mengembang lagi dengan cepat, dan boom, jadi dingin banget. Di tahun 1834, Jacob Perkins pakai prinsip ini buat bikin mesin pendingin pertama yang beneran berfungsi. Walaupun belum laku di pasaran, penemuannya ini ngebuktiin kalau pendinginan mekanis itu bukan lagi sekedar mimpi. Nah, di sini nih kita lihat dua sisi mata uang dari inovasi. Di satu sisi ada Dr. John Gorey, seorang pahlawan kemanusiaan. Dia bikin mesin es itu bukan buat cari untung, tapi buat nyelamatin nyawa pasien-pasiennya. Tapi nasibnya tragis banget, dia meninggal dalam kemiskinan. Di sisi lain ada James Harrison, pebisnis cerdas yang lihat peluang di bir dingin dan daging segar. Dan dia sukses besar. Kisah mereka ini jadi bukti kalau inovasi itu bisa lahir dari kepedulian, tapi seringkali butuh keuntungan juga biar bisa bertahan. Sampai titik ini, teknologi pendingin kan cuma dipakai di pabrik bir atau rumah sakit. Tapi sebentar lagi, kita akan menyaksikan sebuah revolusi yang sesungguhnya. Sebuah lompatan besar yang bakal bawa kesejukan dari dunia industri langsung ke setiap rumah. Percaya gak, AC modern yang kita nikmatin sekarang itu lahir dari sebuah ketidaksengajaan. Jadi, ada insinyur muda namanya Willis Carrier. Awalnya dia cuma mau nyelesain masalah tinta luntur di percetakan. Tapi, waktu dia berhasil bikin mesin buat ngontrol kelembaban, dia sadar, wah, ini bisa ngontrol suhu juga. Dan, lahirlah pengondisian udara atau AC. Penemuan yang gak disengaja ini benar-benar mengubah dunia dari cara kita kerja di kantor sampai cara kita bangun kota-kota modern. Nah, waktu si Willis Carrier sibuk mendinginkan dunia kerja,
Di rumah, ada pertempuran lain yang lagi dimenangkan. Perang melawan makanan busuk akhirnya bakal segera berakhir dengan datangnya sebuah benda ajaib baru, kulkas. Tapi coba lihat ini, kebayang nggak tahun 1922 harga sebuah kulkas itu lebih mahal dari sebuah mobil. Ini nunjukin betapa mewahnya kulkas waktu itu. Cuma orang super kaya yang bisa punya. Kulkas itu udah kayak simbol status tertinggi. Terus gimana ceritanya kulkas bisa berubah dari mainan orang kaya jadi barang wajib di setiap dapur? Kuncinya ada di penemuan freon, zat pendingin ajaib yang aman dan gak gampang kebakar. Terus General Electric ngeluncurin model monitor top yang ikonik banget dan laku keras di pasaran. Dan akhirnya munculnya freezer. Wah, ini ngubah total cara kita nyimpen dan makan. Selamanya. Kita emang berhasil naklukin panas. Kita hidup di kenyamanan yang gak pernah kebayang sebelumnya. Tapi, di balik kemenangan ini, ada harga mahal yang harus kita bayar. Sebuah konsekuensi yang gak terduga, yang baru kita sadari puluhan tahun kemudian. Masalahnya bukan di sini, di darat, tapi jauh di atas sana, di lapisan stratosfer. Ternyata, zat kimia yang kita lepasin ke udara dari AC dan kulkas kita, itu nyebabin kerusakan yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Dan inilah biang keroknya, klorofluorokarbon atau CFC, yang kita kenal sebagai freon. Iya, zat kimia ajaib yang bikin kulkas dan AC kita aman itu ternyata adalah perusak lapisan ozon. Coba bayangin deh, lapisan ozon itu kayak payung raksasa yang ngelindungin planet kita dari radiasi matahari yang bahaya. Dan kita, tanpa sadar, udah ngebolongin payung itu. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget betapa berbahayanya CFC dibandingin zat pendingin modern yang kita pakai sekarang. Tapi, ada kabar baik dalam cerita ini. Waktu para ilmuwan nemuin bahaya ini, dunia bersatu. Protokol Montreal ini bukti nyata kalau kerjasama global itu bisa nyelesain masalah besar. Negara-negara di seluruh dunia, mau yang kaya atau yang miskin, setuju buat ngelarang CFC dan nyari alternatif yang lebih aman. Ini salah satu kisah sukses lingkungan terbesar dalam sejarah. Contoh sempurna gimana kita bisa bersatu buat nyelamatin planet kita. Dan sampailah kita di hari ini. Perjalanan kita dari alang-alang basah sampai perjanjian global ternyata belum selesai. Ironisnya, teknologi yang kita ciptain buat mendinginkan diri dari panas, sekarang malah ikut-ikutan manasin planet ini lewat emisi gas rumah kaca. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya kita tetap sejuk, tapi gimana kita bisa tetap sejuk tanpa terus-terusan merusak bumi. Nah, itulah tantangan besar kita selanjutnya dalam saga menaklukkan suhu ini.